yang wajib. Ada yang kagak wajib yang diistilahkan dengan sunnah, ya. Kerjain kalau emang udah kokoh yang wajib, kerjain yang sunnah. Jangan terbolak. Jangan apa? Balik. Iya, ini yang sunnah dikerjain, yang wajib kan? Itu dia. Tersinggung ya. Iya, bela-belain naik sepeda. Salat subuh kagak. Naik sepeda kan jam 6. Subuh jam berapa? Bukan duluan mana subuh sama naik sepeda. Subuh, tapi dikejarnya naik sepeda. Siap-siap. Ya ini kan contoh kecil aja gitu. Gambaran yang lainnya banyak. Artinya apa? Naik sepeda kan ya boleh kagak, boleh iya. Kalau sholat subuh wajib. Jadi umur kita ini kita biarin begitu bakal habis. Emang udah dicatain itu kayak model batu es ini kan. Ya, berapa lama nih kekuatannya dia cairnya nih? Ntar juga bakal habis. Sama. Kita ini gambarannya model begitu. Kita ini gambaran kita ini kayak model apa? Batu es. Batu es dibiarin aja habis. Umur kita biarin juga habis. Ntar waktunya. Waktunya apa? Begitu udah waktunya? Udah. Innalillahi. Waktunya udah habis sudah. Makanya bagaimana supaya manfaatnya kita? Ya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan cukup iman kita mau percaya banget. Kadang-kadang iya kita udah berusaha ini dan sebagainya, ya kan? Ya, sholat, ya mungkin kesiangan mulu, ditanya ya Allah nggak tahu. Iya itu jawaban nakal. Ya jawaban nakal. Allah nggak tahu tuh saking yakinnya kita tuh, ya kan? Saking yakinnya kita, saking imannya kita kepada Allah, nyangka ketika kita tinggal kepada Allah juga nggak tahu. Allah juga nggak tahu. Saking yakinnya kita. Tapi kalau kalian kerjain kebaikan, makanya surah Al-Asr tuh ya patut jadi renungan kita. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu pada dasarnya itu mengalami kerugian. Rugi kita. Kerugian. Semua manusia pada dasarnya itu mengalami kerugian. Kerugian dalam apa? Dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan umurnya. Lagi sehat, kagak mau ngaji, tidak sakit, bangga. Ada nggak gitu? Lagi sehat nih, ya kan? Diajak ngaji, ogah aja, diparanin, ogah aja, banyak kok alasan. Inilah kerja, nyari nafkah apa dan sebagainya. Iya. Giliran aja sakit. Kebanyakan banget. Iya itu begitu lah. Iya. Kita ini yang masih hidup ini belum ngerasain tuh apa namanya sayangnya memanfaatkan ilmu dan memanfaatkan umur. Belum ketahuan. Kalau udah mati enggak. Manusia begitu Bang. Iya. Manusia begitu. Kalau udah sakit dan diajak sholat kagak mau aja. Giliran udah sakit pengen banget sholat. Kalau udah sakit ya kan ilmu kagak ada.
ya kan? Kagak ngerti bagaimana cara wudhu kalau lagi sakit, bagaimana kagak nggak ngerti kalau lagi sholat dalam keadaan sakit, nanya diajarin ribet, akhirnya kagak sholat. Iya, ya kan? Iya, ribet udah. Kita juga kalau ditanya ngejelasinnya ribet. Iya. Lagi sakit? Pengen lagi sehat? Agak mau aja dia. Iya. Ngomongnya begini ya. Kuburan masing-masing. Iya. Itu udah ya. Kuburan masing-masing. Kalau diingetin tuh ya, tapi kalau lagi sakit tuh aduh ya. Begitu tuh. Iya. Lagi sehat, kita ajak nih, ya kan? Agak mau dia. Kita ajak ngaji nggak mau, kita ajak sholat nggak mau, ya kan? Kita ajak kebaikan nggak mau. Giliran dia sakit aja, kita jenguk. Baik aja kan. Gimana coba? Mau begini? Udah ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mampus. Iya kan? Ya. Gila sakit, ya. Minta doainnya biar saya. Biar sehat. Makanya semua manusia itu asli. Inna insana lafi ada dalam bumi. Siapapun orangnya, ini termasuk juga. Siapapun orangnya, kita ini jangan merasa kita itu lebih kuat, lebih hebat, lebih bisa di dalam hal-hal kebaikan. Karena kebisaan kita, kekuatan kita, mampunya kita melangkah kemana-mana dalam hal kebaikan itu semata-mata anugerah dari Allah. Tidak ada apa-apanya kita, tidak ada apa-apanya. Ini kita bersyukur aja, pokoknya bersyukur. Karena orang bersyukur itu dikit. Pokoknya yang ibadah syakur dikit banget. Dari kalangan hamba Allah itu yang bersyukur. Banyak orang bersyukur itu. Ya, orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kebaikannya, keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya datang bisa ngerjain ya kerjaan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, syukur kepada Allah. Semua manusia rugi, ya. Setiap sesuatu itu kalau diponis semuanya ada pengecualian. Kalau kita belajar nama sorok itu ada istilah istitsna. Ada istitsna. Semua manusia, ya kan, merasakan ya kerugian. Tapi ada ya golongan-golongan manusia yang dia rugi. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat. Tidak cukup beriman, tapi dia beramal soleh. Kalau beli dulu, kalau beli, iya. Al-Bakhil qaribun minan nar. Orang pelit itu dekatnya sama neraka. Rasain loh. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nggak ngasih rokok. Kok, kira-kira kardus kok. Rokoknya nggak sebatang.
Kok ngerasain gitu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang mereka itu saling nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan Sabaran. benar itu kok. Orang pelit itu dekatnya ini nasihat ini ngebilangin. Itu orang besok pokoknya belinya siang ini tuh bos. Almarhum Ustaz Haji Muhammad Mansur ya. Beliau adalah orang yang senantiasa memanfaatkan dirinya untuk agama dan untuk masyarakat. Di mana aja beliau berada, itu beliau ya memberikan manfaat dirinya kepada orang lain, terutama dalam hal-hal kebaikan. Ada beberapa tempat ibadah yang memang beliau ikut andil di dalam syiar untuk berdirinya tempat ibadah tersebut. Di antaranya adalah Masjid Al-Muhajirin di Bawawaktu. Ya, itu jadi masjid, dulunya musola. Jadi masjid itu atas ya, kemanfaatan ilmu beliau juga. Kemudian juga di Malaka Permai ya, bentuk masjid di sana juga pun juga atas kemanfaatan beliau di masyarakat. Dan banyak lagi tentunya. Majelis ini pun juga pendatang itu jarang yang punya majelis. Pendatang itu jarang yang punya majelis. Kebanyakan itu memang orang-orang sini. Tapi beliau dari Banyuwangi, ya kan? Beliau kan aslinya Banyuwangi. Beliau dari Banyuwangi, ya kan, berkiprah di kampung kita di Jakarta ini. Itu bukan setahun 2 tahun, lama beliau. Sampai pada saat beliau warisan yang sangat berharga, peninggalan yang sangat berharga yang dimiliki oleh beliau di Makassar dan di tempat-tempat yang lain. Dan meninggalnya beliau Rasulullah. Amin. Karena memang beliau itu orangnya kemana-mana ngajak, ngisi pengajian, memberikan pemahaman tentang agama kepada orang lain, ngajak dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang kenal beliau akan tahu kesibukan beliau itu untuk dakwah, mengajak orang-orang yang nggak kenal kepada Allah, kenal kepada Allah, nggak kenal kepada baginda Nabi, kenal kepada baginda Nabi, yang kagak sholat jadi sholat, yang kagak ngaji jadi ngaji. Dan di akhir beliau itu, ya, menjelang terakhirnya beliau itu duduk di majelis taklim, di majelis yang baik, Raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman surga. Dari situlah akhir daripada kehidupan beliau, sehingga beliau membawa ya, rumah dan sadarkan diri dari itu dan itu menandakan apa? Beliau wafat dalam keadaan husnul. Amin.
tinggal kita nih, tinggal kita bagaimana berusaha dan berupaya supaya kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antara cara supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaudah duduk di tempat yang baik dan ikutin bacaan Ratibul Hadar. Kalau ya nggak nyempetin setiap hari, ya paling kagak seminggu sekali, setiap malam Rebo ikutin tuh jadi. Kalau sempat setiap hari di mana aja baca, punya kesibukan, apa namanya istiqomah masing-masing. Cuma kan yang repot yang jadi pertanyaan gimana ya bagi kita yang mohon maaf tentunya, yang mohon maaf bagi kita yang belum bisa baca Ratibul Hadar. Yang udah lancar aja baca Ratibul Hadar itu kadang-kadang malasnya kalau lagi udah terpaksa susah, apalagi yang belum bisa. Bagaimana solusinya? Ya itu tadi, duduk dengerin yang bisa kita ikutin, ada yang lewat itu dianggap kita belajar Ratibul. Makanya enaknya begitu, enaknya kita tuh begitu. Kita itu sebenarnya kalau kita nggak bisa apa-apa, duduk aja di tempat yang di situ ada majelis taklim, majelis zikir, duduk aja. Walaupun bahasanya kita pelongo di situ, masih bagus daripada pelongo di luar. Iya, daripada di rumah pelongo. Iya, mendingan kita ya apa? Duduk di sini. Paling kan ya, ada yang kita baca nggak bismillah, alhamdulillah, dan lain-lain sebagainya. Kita yang kita nggak hafal dianggap hafal, yang kita nggak bisa dianggap bisa. Gara-gara apa? Berjamaah, duduk bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Hanya enaknya begitu. Enaknya begitu. Kita itu ngumpul bareng sama orang-orang yang demen, ya. Kita nggak bisa baca Yasin. Ketika kita ngumpul sama orang yang baca Yasin, dianggap nggak lancar, ya dianggap nggak bagus, dianggap nggak benar, dianggap benar. Ada ceritanya begini, maling, ada maling, ada maling, terus masuk ke golongan santri. Ini maling ini otomatis disebutnya santri, golongan santri. Karena pasti ya kan di situ adalah golongan sama. Kita pun juga begitu. Ketika kita nggak bisa apa-apa, sholat, umpamanya sholat, kunut berapa? Sholat sendiri, Allahu Akbar. Begitu kunut, sami Allahu liman hamidah, rokaat kedua baca apa? Iya. Makanya ada bilang kalau lagi sholat di masjid atau di musola berjamaah itu dia ikut NU. Iya. Kalau di rumah karena kagak pakai kunut Muhammad. Kenapa?